Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Hari ini saya bahas RMKE Energi. Sorry, RMK Energi. Ini di Stockbitsnip. Jadi kemarin pada waktu baca ada hal yang menurut saya menarik untuk dikulik ya. Jadi ini disampaikan, Emiten News melaporkan bahwa RMK Energi mencatat volume pengangkutan via hauling road sebanyak 167.500 ton pada Januari 2026. Jadi ini baru melonjak lebih dari 10 kali lipat dibandingkan realisasi 16.300 ton pada Januari 2025. Jadi dibandingkan Januari 2025 itu jauh. Kinerja positif juga tercermin pada segmen penjualan batubara yang tumbuh 4 kali lipat secara tahunan menjadi 513.000 ton batubara pada Januari 2026. Dalam kabar terpisah, RMKI mengumumkan telah melaksanakan buyback saham sebanyak 2,4 juta saham dengan rata-rata 4.161 rupiah per lembar atau senilai 9,9 miliar. Pada 13 Februari, aksi korporasi ini merupakan bagian dari rencana buyback saham dengan alokasi dana hingga 200 miliar pada periode 2 Februari sampai 1 Mei 2026. Nah, periodenya 2 Februari sampai 1 Mei ya. Eksekusinya 13 Februari. Dan setelah eksekusi ini ada press release dari mereka di tanggal 18 Februari 2026, kinerja operasional RMKM melesat, volume hauling naik 9,2 kali lipat tadi itu dengan press release yang seperti. Jadi kalau di sini dilihat memang di Januari 2026 ini angkutannya jauh di atas Januari tahun lalu. Nah, jadi kalau ngelihat bisnisnya ini adalah jasa pengangkutan dan penjualan batu bara tapi trading. Ini ada klien baru 3 namanya WSL, kemudian DBU dan MME. Penjualan batu bara juga naik 4 kali lipat. Nah, ini awal Januari 2025 itu hanya sekitar 450.000 ton. Jadi naik jadi 450 ke 703.000 ton. Terus sudah di-spill juga di sini bahwa pada kuartal keempat RMKI mencatat pendapatan dan laba bersih yang setara dengan akumulasi kinerja 3 kuartal sebelumnya, yakni kisaran 1,1 triliun untuk pendapatan dan 105 miliar untuk laba bersih. Lonjakan ini ditopang oleh kinerja operasional yang solid. Nah, kuartal 4 ini belum di-spill, belum diomongin nih. Di EPS-nya juga belum diomongin, tapi di report ini sudah disampaikan. Laba bersihnya 1,1 T. Mungkin bukan laba bersih kali ya, mungkin revenue kali ya. Karena kuartal 1 300, ini berarti tambah 200 berarti 500 kan, ini 1,1 nih, ya kan? Nah, di sini di spill. Oh ya benar ya, untuk pendapatan 1,1 T dan 105 miliar untuk laba bersih di kuartal 4. Nah, ini kan 100 berapa nih? 130. Artinya di kuartal 4 105 miliar. Makanya ini ada yang unik ya. Kenaikan harga di tanggal 18 Februari ini menurut saya unik. Satu, dia di tanggal 13 Februari sudah beli 9 miliar berdasarkan rilis ini. Nih ya, kan ada rilis Jakarta 13 Februari dia sudah melakukan pembelian ya, sampaikan laporan pembelian kembali saham 13 Februari. Berapa yang dibeli? 2,3 juta lembar dengan rata-rata 4.160. Nah, di sini posisinya ya. 4.160. Terus dari 200 miliar yang disediakan. Jadi masih sisa sekitar 190. Habis itu besoknya 18 Februarinya langsung naik signifikan. Ini 20%, 20,1. Dan rilislah laporan kinerja yang seperti ini. Ini walaupun tanggalnya 13 Februari, tapi di websitenya ini adalah 18 Februari. Jadi ini fresh banget. Nanti kalau ngelihat seperti ini udah di-spill begini, nanti laporan keuangan kalau ini ada yang nggak ngeh ya. Pas waktu laporan keuangannya rilis, ini bisa spike lagi nih harganya. Kemungkinannya seperti itu. Ini disclaimer on, disclaimer on. Nah, dibaca nih. Pause dulu lalu dibaca ya teman-teman ya. Nah, terus gimana posisi di screener untuk RMKE? Ya udah, kita masukin aja. Kita lihat price 5.250 naik 16,8% per tanggal 18. Harga wajar 46. Ini kenapa? Ini dividennya di Juni terus 1 kali. Transaksinya
lumayan gede ya, 173 miliar per hari. Kenapa harga wajarnya hanya segitu? Karena dividennya hanya sekitar Rp4. Dari mana hitungan Rp4? EPS-nya 41, payout rasionya 10%. Oke lah, EPS-nya taruhlah bukan 41, tapi misalnya 51. Ya ini ya, 52. Tetap aja dari 41 ke 51 atau 52, dari 4 ke 5 karena cuma 10%. Dan dividen di 2023 juga cuma 7, 2024 juga Rp4. Setara dengan apa? Kalau ngomong valuasi, setara dengan CBDK dan INET. Di mana INET per 18 Februari juga mengalami kenaikan 10%. Dihitung di dividen for living, simulasi dividen juga pasti ini tidak masuk. Sudah jelas ini adalah saham-saham yang capital gain mindset. Kesimpulannya, Anda harus hati-hati. Mesti disiplin karena yang bisa diharapkan adalah capital saja. Kecuali tiba-tiba dia ngasih payout rasio yang berbeda. Yang biasanya 10%, misalnya payout rasionya jadi 50%. Kan lumayan. Cuma naiknya nggak terlalu signifikan karena harganya sudah sangat-sangat mahal. Kalaupun dikasih 100% pun itu hanya 0,8%. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.